dari yakni seorang yang bijaksana namanya Tuan Luqmanul Hakim menasehati kepada putra beliau. Kata Luqmanul Hakim kepada putranya, "Wahai anakku, apa yang kamu yakini maka pegang teguhlah. Apa yang kamu yakini pegang teguhlah." Anaknya ini belum paham, belum tahu apa maksud ayat ini. Akhirnya kalau mau tahu jawabannya ikut ayat. Akhirnya anak sambil membawa keledai, Luqmanul Hakim naik keledai, anaknya nuntun. Karena bagaimanapun anak hormat kepada orang tua. Berangkat lewat Pasar Agung. Rupanya orang Pasar Agung ngomong. Kata orang Pasar Agung, "Dasar orang tua kagak tahu diri. Enak-enakan di atas kendaraan keledai. Anaknya nuntun. Dasar orang tua nggak tahu." Akhirnya kata Luqmanul Hakim, "Nah, kita diomongin sama orang agung. Dah gantian dah. Sekarang kamu naik keledai. Bapak yang nuntun keledai. Berangkat lewatin pasar musik, Pak. Semusik ngomongin dia. Dasar anak kurang ajar. Kenapa? Enak-enak dia naik kendaraan. Bapaknya nuntun. Diomongin. Akhirnya kata Luqmanul Hakim, ya udah diomongin kita ini. Enaknya gimana? Udah, enaknya kita tuntun berdua keledai lewat Pasar Kemiri. Jauhan dikit bang. Pasar Kemiri Depok. Apa kata orang Pasar Kemiri? Dasar orang goblok. Punya kendaraan kagak dinaikin. Kira-kira bu, umpama ibu punya motor, dari rumah ibu tuntun sampai Pasar Kemiri, itu orang pintar apa goblok? Gitu. Diomongin. Berarti akhirnya kita diomongin lagi. Gimana yang enaknya? Udah, kalau begitu kita nih bakal jauhan ke Lenteng Agung. Kita panggul aja keledai. Kata orang Lenteng Agung, dasar orang gila. Di mana-mana gua ada orang naik kendaraan. Ini kendaraan naik orang. Itu gila apa waras itu? Gila apa waras? Ya. Artinya dari kisah itu bisa kita ambil Bapak Ibu. Apa? Kalau ngikutin orang kagak ada yang beres. Betul atau tidak? Ngikutin orang nggak ada yang beres. Disinilah keyakinan, nasihat keyakinan. Nah, kalau kamu punya satu keyakinan, pegang tuh keyakinan kamu. Kenapa? Sebab kalau keyakinan yang kita pegang, insya Allah selamat dalam perjalanan hidup. Tapi kalau kita ngikutin kata orang A kita ke A, kata orang B kita ke B. Apalagi musim mau pemilu nih, politik sekarang nih. Sekarang mah masya Allah, caleg turun gunung semuanya. Pengajian yang kagak biasa ngaji, kagak ada jadwal, ini yang ditanyain kok. Karena betul atau tidak? Iya, luar biasa. Ini alhamdulillah, ini tumbenan ini. Caleg kagak diundang ngaji. Nggak tahu. Udahlah, kita netral aja ya. Ngaji aja kita mah ngaji, ya. Nah, saudara hadirin yang berbahagia. Apa keyakinan yang dimaksud Luqmanul Hakim? Keyakinan kita adalah dalam beragama. Keyakinan kita ahlu sunnah ini keyakinan kita. Sekarang ini banyak orang yang ngomong. Tadi lewat Pasar Musi diomongin, lewat Pasar Agung diomongin, lewat Pasar Kemiri diomongin, ke Lenteng Agung diomongin. Yang benar yang mana? Gak ada yang benar. Semuanya disalahin. Begitulah kita.
Tapi orang yang mampu melewati itu semua, orang yang punya keyakinan yang teguh, orang yang punya kemantapan dalam beragama. Ini penting, penting. Ya kalau urusan memilih apa besok milih Anies Muhaimin Amin apa? Apa besok mau milih Prabowo Erik, apa besok mau milih Bang Aji, terserah dah. Tapi urusan keyakinan dalam beragama kita harus mantapkan, kita harus teguhkan. Nah inilah, saudara hadirin yang berbahagia, digambarin begini. Ahlussunnah wal Jamaah itu seperti makanan hidangan. Seperti makanan di hidangan. Belah ngulon, pengen nyapo, ngulon mana ngulon? Ngulon. Keder ngulon. Iya, bocah karang mah kagak ngerti dah tuh. Tanya dah. Tong, ngulon mana tong? Ngulon. Tahu gak apa ngulon? Nggak ngerti. Belah ngulon pengen nyapo, belah ngetan pengen nyapo, belah ngidul pengen nyapo, belah lor pengen nyapo. Artinya apa? Itu makanan pengen disantap dari seluruh penjuru. Begitulah sekarang ini Ahlussunnah wal Jamaah kita ini. Dari sini dihantam dari oleh Wahabi. Ada apa tidak? Maulid bid'ah, Isra Mi'raj bid'ah, selamatan rumah bid'ah, selamatan bini baru lebih bid'ah. Kata ibu, wah sampai bid'ah. Ya. Belah sono lagi aliran sesat, belah sono lagi NII, belah sono lagi LDII. Kita ini seperti hidangan yang ada di tengah-tengah, siap untuk disantap oleh dari segala arah. Betul apa tidak gitu? Betul apa tidak? Ini fenomena sekarang, Pak. Keyakinan kita ini sekarang ini lagi pengen disantap dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri, bahkan dari atas, dari bawah. Oleh karena itulah, bagaimana supaya kita memantapkan keyakinan kita, keteguhan kita dalam rangka untuk meneguhkan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, tidak lain tidak bukan hadir ke majlis taklim. Betul apa tidak? Betul apa tidak? Iya. Ini majlis taklim ini benteng terakhir Bapak Ibu. Saya katakan benteng terakhir. Benteng terakhir. Kenapa? Andaikan tidak ada majlis taklim, wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Boleh jadi anak cucu kita nanti mereka masuk ke dalam aliran sesat. Na'udzu. Nah ini yang kita jaga kan. Ini generasi kita. Saudara hadirin yang berbahagia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Betul kata Bapak RT tadi. Pokoknya mah ngaji, pinter mah urusan belakangan. Ini benar. Sebab apa? Kenyataannya dari dulu ngaji sampai sekarang kagak pinter-pinter. Benar RT ya? Iya. Artinya apa? Yang dinilai oleh Allah adalah usahanya, ikhtiarnya. Urusan pintar yang ngasih ilmu adalah Allah. Yang ngasih ilmu adalah Allah. Bukan saya, bukan Pak RT, bukan Bang Aji, bukan Ustadz Diding, bukan. Tapi yang memberikan pemahaman adalah Allah. Ya adapun misalnya kita kagak paham, ya pahala di lokan abad kagak dibagi, kan begitu ya? Pasti dibagi pahala. Mudahan kan di sini mah bukan cuma majlis taklim, tapi majlis zikir juga ongkoh. Ya, saya teringat sebuah hadis Rasulullah SAW. Ini Allah punya kelompok malaikat yang tugasnya ini nyari ke majlis-majlis zikir. Inna lillahi sayyaratan minal malaika. Sesungguhnya Allah punya malaikat-malaikat yang tugasnya mencari majlis-majlis zikir. Dicari
pakai map. Malam Sabtu ngapain? Oh, taunya Madis Mabtu lagi ngaji nih. Datang. Cari lagi malam Jumat lagi ngapain? Oh, yasinan. Di mana tuh? Gang Sawo, RT 2, RW 22, nomor 75. Oh, nyampe malaikat kemarin. Tuh pakai map tuh malaikat. Nyasar dikit wajar kesonoan. Tapi ada satu malaikat nggak pernah nyasar. Saya cuma kasih tahu aja. Satu malaikat nggak pernah nyasar. Apa? Malaikat Ijroil. Bener. Malaikat Ijroil nggak pernah nyasar. Bener. Oh, Pak RT pernah nyasar malaikat Ijroil. Nggak pernah nyasar. Tapi Ijroil ini sebenarnya nggak semuanya ya tugasnya mencabut nyawa, enggak sebenarnya. Artinya dia barangkali mau silaturahmi ikut ngaji juga Bang Haji kali. Cuma setelah ngaji baru jalan tugas. Ya, saudara hadirin yang berbahagia, Allah punya malaikat. Malaikatnya ini tugasnya apa? Yatlubuna ila zikri, nyari tempat-tempat zikir. Datang malam Sabtu, kematu dia. Malam Jumat, kalap. Malam Senin, mabtu ibu-ibu. Malam Selasa, bila pertiwi jauhan dikit. Ya, malam Rebo Al-Hilal. Situ. Malam Kamis, majlis taklim, majlis zikir Yayasan Nadwatul Ummah. Nyampe malaikat. Ketika nyampe, faida atau alaihim haqqu bihim. Udah nyampe, lalu nimbrung. Apa kata kita nih? Orang sini nimbrung apa ya? Kongkok, ikut kongkok malaikat. Ikut duduk bareng-bareng zikir kepada Allah. Bareng-bareng haqqu bihim. Naungin, ngelilingin. Bayangin tuh. Enak kita dikelilingin malaikat. Kalau malaikat yang melilingin, mohon maaf, Palestina dikelilingin malaikat, berapapun rudal Israel nggak bakal hancur Palestina. Betul atau tidak? Nah di sini nih kita dikelilingin sama malaikat. Musibah jauh. Kenapa? Yang melilingin malah malaikat. Alhamdulillah. Pengen dikelilingin malaikat apa dikelilingin musibah? Malaikat lah. Permisi. Yang melilingin malaikat mana? Malaikat Malik apa malaikat Ijroil? Malaikat Malik urusan neraka. Ijroil urusannya kematian. Yang enak Ridwan ya. Ya, enak Ridwan ya. Dan Bapak Ibu kalau mau masuk surga gampang. Saya punya nomor teleponnya nih Ridwan. Ya, kalau mau ya saya kasih. Ya. Saudara hadirin yang berbahagia, lalu ketika mereka datang, lalu utusan malaikat, pemimpin para malaikat menuju Allah Subhanahu wa taala. Laporan, ya Allah, malam Jumat itu di Gang Sawo, RT 2, RW 22, nomor 75. Itulah ada pengajian di situ ya Allah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Dijelaskan para malaikat, mereka itu ngapain? Mereka ini senantiasa memuji nikmat-nikmat Allah dengan ucapan alhamdulillah, mensucikan Allah dengan kalimat tasbih subhan, mengagungkan membesarkan Allah dengan kalimat takbir Allahu akbar. Yasluna kitab Allah, membaca Al-Qur'an, membaca Yasin, membaca Al-Ikhlas, Qul huwallahu, Qul a'udzu birabbil, membaca Fatihah, dilanjutkan dengan Al-Baqarah 5 ayat pertama, lalu dilanjutkan dengan ayat kursi, lalu dilanjutkan dengan akhir surah Al-Baqarah, lalu dilanjutkan dengan istighfar, lalu dilanjutkan dengan kalimat tauhid, tahlil, la ilaha illallah.
Dilanjutkan bersalawat kepada Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali. Baik. Yatluna kitab Allah. Mereka membaca ayat-ayatmu ya Allah, kitabmu Al-Quran ya Allah. Lalu mereka wa yusallu ala Nabi Muhammadin. Mereka bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu pemimpin malaikat laporan kepada Allah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Malaikat, Ghasyur rahmati. Ghasyur rahmati. Ghasyur rahmati. Malaikat, limpahkan rahmatku kepada mereka. Limpahkan rahmatku kepada mereka. Limpahkan rahmatku kepada mereka. Kalau rahmat Allah yang turun, insya Allah kita selamat dunia akhir. Yang repot yang turun murka Allah. Betul apa tidak? Karena panas nih kita rasain. Ini sebenarnya nikmat apa azab ini? Hah? Azab. Azab apa nikmat ini? Sumur kering. Azab apa nikmat? Hah? Bayangin aja bang. Timbang air doang, gelagapan kita. Apa gelagapan bahasa sini? Udah kalah kabut. Timbang air doang. Nikmat baru ditarik padahal dikit doang nih. Ini suku tamu nih. Khusus gang sawok nih. Baru ditarik doang air nih, ditahan. Masya Allah. Bayangin, sumur kering. Sumur kering, kecuali sumur apa RT nggak pernah kering. Kering apa enggak Pak RT? Setengah. Wah, hampir kering juga deh. Resikonya sumur kering apa? Nggak mandi. Betul atau tidak? Bayangin, ada laporan dari warga RT 3. Saya alhamdulillah, kenapa? Kagak mandi udah 2 minggu. Astagfirullah. Kenapa? Gara-gara sumur. Akhirnya beli air. Air disulang 7.000, tapi sekali beli buat sehari 5 galon. Berapa tuh? 7.000 kali 5 berapa? 35.000. Kali seminggu kali 7 berapa tuh? 35. Umpamanya keringnya sampai 1 bulan. Ayo, mau dikata apa? Hah? Banyak. Iya. Timbang air doang udah gelagapan. Betul apa tidak? Sekarang mah air isi ulang, air galon bukan timbang cuma buat minum. Nyuci ongkoh pakai gituan, mandi ongkoh pakai begituan, betul atau tidak? Nah, ini kan kita ngerasain sekali ini. Oleh karena itulah, makanya ketika ada orang berzikir, ada orang membaca ayat Quran, ada orang berselawat kepada Rasulullah, ada orang yang mengkaji ajaran-ajaran Islam, syariat-syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Ketika ada orang-orang seperti itu, disitulah gosyuhum rahmah, limpahkan rahmat kepada mereka. Kenapa? Kalau sudah rahmat Allah yang turun, walaupun kekeringan, hati tetap tenang. Alhamdulillah. Walaupun besok mau makan apa, kagak ada apa-apa, rahmat Allah turun, tenang hatinya. Betul atau tidak? Kita mah hidup sederhana aja bu. Biarin kita nggak punya emas, nggak apa-apa. Hidup apa adanya aja. Walaupun hidup apa adanya, sederhana aja. Yang penting makan saban hari kecap sama ayam bakar jadi. Ayam bakarnya ini. Oh, ayam bakar. Nah, gosyuhul rahmah. Kita kumpul di sini karena rahmat Allah Subhanahu. Kita masih bisa ibadah kepada Allah lantaran rahmat Allah Subhanahu. Kita masih hidup tenang, tentram. Bayangin, kandaikan kita ada di jalur gajah berhadapan dengan Israel. Mana iya orang Israel kayak kita seperti ini mau ngaji? Belum tentu. Kenapa? Khawatir ketiban bom. Betul atau tidak? Ada di sini, empok abang-abang kekhawatiran ketiban bom gitu.
Agak ada kan? Paling khawatir kentut doang. La ilaha illallah. Nah, saudara hadirin yang berbahagia, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya kata malaikat, "Ya Allah, kenapa? Cuma di sono ada orang ahli-ahli dosa ya Allah. Al-khata, mereka ahli dosa." Maksudnya apa? Itu yang tadi biasa tukang nongkrong, yang biasa tukang mabok, yang biasa tukang judi, yang biasa melacur, lewat ke majlis taklim al-abror. Terus tahu-taunya ada yasinan, ada tahlilan, mau masuk malu. Akhirnya di luar aja nongkrong mempet baik. Mempet baik. Malu mau masuk, kenapa? Ahli dosa. Bagaimana ya Allah, ada ahli dosa di situ ya Allah, tapi dia dengerin zikir, dengerin baca Quran, dengerin salat Nabi, bahkan mengikutinya ya Allah. Bagaimana? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Gusyuhum rahmati." Walaupun ada ahli dosa, ahli maksiat, ahli pelacur, ahli judi, ahli dosa, limpahkan rahmatku kepada mereka. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nih pentingnya nih, kita nyari-nyari rahmat susah. Tapi kalau majlis salim waktu nyari rahmat paling gampang. Cukup di WA datang. Ya rahmat. Ya rahmat sono ya.